Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, pedoman kita, melangkah, bekerja, dan beraktivitas di dalam hidup kita yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hamu akka anaha unang mahata taduh dilata maka holongi naing ma marhiti-hiti pabahenan dohot hasit tongan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita ini adalah perbuatan dalam kebenaran. Yohanes mau menyatakan kepada umat Kristen mula-mula dan juga sekaligus kepada kita, yaitu mau menunjukkan, menyatakan perkataan dan kasih kita itu hanya di dalam perbuatan. Jadi tidak cukup hanya ngomong doang, tidak cukup hanya lip service. Namun sesuatu yang kita ucapkan, apalagi yang namanya mengasihi, harus kita buktikan dengan sebuah perbuatan. Maka Tuhan Yesus sering berkata, kita mengenal sebuah pohon dari buahnya. Kita mengenal seseorang dari perilaku dan tindakannya. Dan disinilah salah satu yang ditekankan oleh Yohanes. Sebab orang yang mau menyatakan diajak kepada kita, anak-anakku, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi dan hidup di dalam kasih. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Bukan seperti godaan. Seperti laki-laki mau menggoda seorang perempuan dengan kata-katanya yang sungguh manis dan sungguh luar biasa. Engkaulah jantungku, engkaulah hatiku, engkaulah hidupku, engkaulah semuanya. Dengan kata-katanya dia menggoda, menyatakan kepada si wanita, si perempuan itu, menyatakan kepada pacarnya ini, kamulah godaanku, kamulah hatiku, kamulah hidupku, kamulah semuanya. Tetapi pada saat mereka pacaran, pada saat mereka berjalan, datanglah harimau, datanglah singa. Bahwa si perempuan ditinggalkan, si laki-laki ini lari masuk, langsung memanjat ke pohon sambil ditinggalkan pacarnya itu. Dan pacarnya itu dengan ketakutannya kedatangan singa yang sudah dekat, sehingga singa itu mau mendekati si perempuan pingsan. Dan di saat pingsan, singa itu mencium kakinya, mencium badannya, dan termasuk agak lama mencium telinga daripada perempuan itu. Begitu lama singa itu mencium telinganya, dan pacarnya si laki-laki melihat dari pohon. Dan singanya pergi tanpa mengganggu si perempuan, sehingga turunlah si laki-laki itu. Si laki-laki itu bertanya kepada perempuan, tadi kamu lama dicium oleh singa itu, dan kamu sepertinya ada diucapkan, sepertinya dia membisikkan satu kata. Tetapi si perempuan itu berkata, tidak ada bang, tidak ada. Tetapi si laki-laki pacar itu berkata, kau bohong. Pasti singa itu berkata kepadamu karena ia lama mencium. Sehingga si perempuan itu berkata, karena dipaksa, si perempuan itu berkata bahwa singa berkata kepada saya, bang, itu pacarmu itu
hanya ngomong menyatakan cinta, buktinya kamu ditinggalkan sendirian di sini. Itu katanya Bang, sehingga diamlah si laki-laki itu. Artinya bahwa dia hanya mencintai kata-kata. Dia hanya mengucapkan aku mencintaimu, I love you. Engkaulah segala-galanya, engkau jantungku, engkau semuanya. Tapi ketika datang singa, ketika datang harimau, ketika datang bencana, dia lari dan dia tinggalkan. Itu ngomong doang. Perkataan banyak seperti itu. Orang-orang hidup di kalangan kita sekarang ini banyak ngomongnya. Dia bicara tentang kasih hebat. Dia menyatakan tentang kata-katanya, tentang menggoda hebat, luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Ngomong doang, hanya cara perkataan menggoda. Supaya kita jangan tertipu saudaraku. Mari kita berhikmat. Mari begitu banyak orang pintar berkata-kata. Mulutnya berkata-kata hebat. Dengan menipu, dengan perkataan-perkataan, maka kita harus berhikmat, bijaksanalah. Sehingga kita akan hidup diajak oleh firman hari ini. Marilah kita berbuat seperti orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan, yaitu perbuatan, tidak hanya kata-kata. Tetapi membuktikan kita siapa, membuktikan hidup kita sebagai anak Tuhan adalah perbuatanmu. Dan dalam diri kita ketika kita mengucapkan sesuai dengan perbuatan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini telah mengingatkan kami, hidup kami penuh dengan perbuatan di dalam setiap tindakan kami. Amin.